Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Titania Hasbia dari kelas R2H dengan nomor NPM 2019 21 505 41. Di sini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar analisis fonem. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu fonem. Ada yang tahu nggak kalian fonem itu apa? Kalau nggak ada yang tahu, fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, arti fonem itu apa. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan arti fonem menurut para ahli. Contohnya adalah, arti fonem menurut Kenneth L. Pike tahun 1963 mengatakan fonem adalah salah satu yang menunjukkan kontras makna dari suatu unit bunyi. Sedangkan menurut Bloomfield tahun 1961-279 mengatakan bahwa suatu unit terkecil bunyi-bunyi yang membedakan disebut fonem. Untuk mengetahui apakah itu merupakan sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Biasanya, sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu kembali membandingkannya dengan satuan bahasa yang lainnya yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Nah, sekarang apa sih tujuan kita mempelajari dasar-dasar analisis fonem? Yang pertama adalah untuk mengetahuinya, yang kedua dan untuk memahaminya. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem dalam suatu bahasa. Nah, pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya seperti NT pada tinta, ND pada tunda, dan MP pada mampu, dan MB pada kembar. Nah, deretan bunyi tersebut saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan demi kemudahan dalam pengucapannya. Daerah artikulasi adalah daerah pertemuan antara dua artikulator. Bilabial adalah ketika bibir atas dan bibir bawah atau kedua bibir terkatup. Misalnya, seperti P, B, dan M. Labiodental adalah ketika bibir bawah dan ujung gigi atas bertemu, misalnya seperti F. Alveolar adalah ketika ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi. Contohnya, atau misalnya seperti T, D, dan S. Dental
terjadi ketika ujung atau daun lidah menyentuh langit-langit keras. Misalnya, seperti K dan G. Gotal atau hamzah adalah ketika pita suara didekatkan cukup rapat sehingga arus udara dari paru-paru tertahan. Misalnya seperti bunyi A yang memisahkan bunyi A pertama dan A kedua pada kata saat. Yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris, yang artinya kesimetrisan sistem bunyi ini bisa dilihat pada bunyi-bunyi bahasa Indonesia sebagai berikut. Selain ada bunyi hambat bilabial P dan B, juga ada nasal bilabial M. Selain ada bunyi hambat dental T dan D, juga ada nasal dental. Selain ada bunyi hambat palatal C dan J, juga ada bunyi nasal palatal N dan M. 3. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi, yang artinya gejala fluktuasi bunyi ini sering dilakukan oleh penutur bahasa, tetapi dalam batas-batas yang wajar, yaitu tidak sampai membedakan makna dari kata tersebut. Contoh untuk makna yang sama, yang pertama, pepaya juga diucapkan dalam kata papaya. Yang kedua, semakin juga diucapkan dalam kata semankin. Yang ketiga, sekedar juga diucapkan dalam kata sekedar. Nah, yang keempat, adik juga diucapkan dalam kata adek. 4. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan bervariasi bebas. Nah, yang pertama, tidak berkontras berarti adalah tidak membedakan makna. Karena tidak membedakan makna, bunyi-bunyi itu termasuk dalam fonem yang sama. Nah, yang kedua, berdistribusi komplementer adalah bunyi yang satu tidak pernah menduduki posisi bunyi yang lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, yang ketiga, bervariasi bebas adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu bisa saling menduduki posisi yang lain, tetapi tidak sampai membedakan makna dari kata tersebut. Lima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Yang pertama, untuk mengetahui kontras atau tidaknya bunyi-bunyi suatu bahasa dilakukan dengan cara pasangan minimal. Yang kedua, contoh pasangan minimal dalam lingkungan yang sama adalah kalimat tari dan dari, lalu palu dan baku. Yang ketiga,
contoh pasangan minimal dalam lingkungan yang mirip. Contoh kalimatnya adalah ciri dan jari, lalu kilap dan gelap. Adalah isi dari materi tentang dasar-dasar analisis fonem. Berikut adalah materi Mohon maaf bila ada salah dari kata dasar-dasar analisis atau fonem. pengucapan Semoga yang kurang dapat berkenan. membantu bagi kalian Mohon yang sedang dimaafkan. belajar. Saya Titania, Saya mohon Titania, pamit undur diri. mohon undur diri. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton video dari saya.